Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Pendidikan. Halo, kami dari kelompok 9 ada Diana Wati, ada Gina Sania, Meiselda, dan Rina Marlina. Bab 15, tes dan pengajaran standar. Apa itu tes standar? Tes standar adalah mampu membandingkan kemampuan murid dengan murid lain pada usia atau level yang sama. Tujuan tes standar: 1. Memberikan informasi tentang kemajuan murid. Misalnya, murid di satu kelas mungkin mendapat nilai A, tetapi kemampuannya hanya pas-pasan di level nasional, dan murid di kelas lain mendapatkan nilai B, tetapi sangat bagus dalam mengerjakan tes standar nasional. 2. Mendiagnosis kekuatan dan kelemahan murid. Misalnya, murid yang kurang bagus pada pembelajaran membaca mungkin diberi 1 atau lebih tes standar untuk mengetahui letak kelemahan secara tepat. Kriteria untuk mengevaluasi tes standar. 1. Norma. Untuk memahami kinerja murid, individu perlu dibarengi dengan kinerja dari norma kelompok. Misal, berdasarkan nilai murid pada tes IPA, guru dapat menentukan apakah kemampuan murid di atas atau di bawah rata-rata norma nasional. Guru juga bisa melihat kinerja kelas secara keseluruhan dibandingkan dengan populasi murid. 2. Validitas, yaitu sejauh mana sebuah tes mengukur apa-apa yang hendak diukur, dan apakah inferensi tentang nilai tes itu akurat atau tidak. Ada validitas isi, adalah kemampuan tes untuk mencakup sampel isi yang hendak diukur. 2. Validitas kriteria adalah kemampuan tes untuk memprediksi kinerja murid saat diukur dengan penilaian. Sebuah prosedur tes menghasilkan nilai yang konsisten. 1. Tes reset reliability adalah sejauh mana sebuah tes menghasilkan kinerja yang sama. 2. Alternate from reliability adalah memberikan bentuk yang berbeda dari tes yang sama pada 2 kesempatan yang berbeda. 3. Split health reliability adalah reliabilitas yang dinilai dengan membagi item tes menjadi. Apa itu tes kecakapan dan tes prestasi? Tes kecakapan, tipe tes yang didesain guna memprediksi kemampuan murid untuk mempelajari suatu keahlian atau menguasai sesuatu dengan pendidikan dan training tingkat lanjut. Tes kecakapan ini mencakup tes kemampuan mental umum seperti tes kecerdasan. Mereka juga memasukkan tes yang dipakai untuk memprediksikan kesuksesan dalam subjek akademik atau area okupasional. Tes prestasi. Tes yang dimaksudkan untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian apa yang telah dikuasai murid. Namun, perbedaan antara tes prestasi dengan tes kecakapan terkadang kabur. Kedua jenis tes ini menilai status murid, pertanyaan yang dipakai kebanyakan mirip, dan biasanya hasil dari dua jenis tes ini mempunyai korelasi yang tinggi. Jenis-jenis prestasi standar. Yang pertama, survei batteries. Sebuah survei battery adalah sekelompok tes pokok persoalan individual yang didesain untuk murid level tertentu. Survei batteries adalah terstandar nasional yang banyak digunakan. Beberapa battery yang umum adalah tes California Achievement, Terranova Comprehensive Test for Basic Skill. Yang kedua, specific subject test. Beberapa tes prestasi standar dimaksudkan untuk menilai keahlian di bidang tertentu, seperti membaca atau matematika. Karena tes ini difokuskan pada area spesifik, tes ini biasanya menilai sesuatu keahlian secara lebih mendetail dan ekstensif ketimbang survei battery. Yang ketiga, diagnostik.
Diagnosis adalah fungsi penting dari tes standar. Diagnosis testing terdiri dari evaluasi area pembelajaran spesifik secara relatif mendalam. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan pembelajaran spesifik dari murid sehingga kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui instruksi reguler atau remedial. Ujian negara beresiko tinggi. Setelah publik dan pemerintah menuntut pertanggungjawaban terhadap efektivitas sekolah dalam mendidik anak bangsa, tes yang diwajibkan negara semakin kuat perannya. Format ujian negara dari sudut pandang konstruktivis, ujian yang diwajibkan negara ini menggunakan format yang salah, terdiri dari soal pilihan berganda. Hanya 7 negara bagian yang belakangan ini menggunakan soal model esai. Keuntungan dan penggunaan tes beresiko tinggi. Sejumlah pembuat kebijakan berpendapat bahwa ujian negara beresiko tinggi memberikan sejumlah efek positif. Yang pertama, meningkatkan kinerja murid. Yang kedua, lebih banyak waktu untuk mengajarkan pelajaran yang diujikan. Yang ketiga, ekspektasi tinggi untuk semua murid. Kritik terhadap ujian negara. Kritik terhadap ujian yang diwajibkan negara ini menyatakan bahwa ujian negara akan menimbulkan akibat negatif. Yang pertama, menumpukan kurikulum dengan penekanan lebih besar pada hafalan ketimbang pada keahlian berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, mengajar demi ujian. Yang ketiga, diskriminasi terhadap murid dari status sosioekonomi. Tes distrik dan nasional. Selain ujian negara, sebuah distrik mungkin mewajibkan tes standar murid, mungkin juga harus mengikuti ujian nasional. Yang pertama, ujian distrik. Di Spencerford, New York, distrik sekolah mengumpulkan informasi tentang kinerja murid dengan tes. Yang kedua, penilaian nasional dan standar kelas dunia. Pemerintah federal juga dilibatkan dalam menstandarisasikan ujian melalui National Assessment of Educational Progress. Peran guru dalam ujian standar adalah: yang pertama, mempersiapkan murid untuk melakukan ujian; yang kedua, melaksanakan ujian; yang ketiga, memahami dan menginterpretasikan hasil ujian; yang keempat, menyampaikan hasil tes kepada orang tua. Mempersiapkan murid untuk mengikuti tes standar adalah penting bagi semua murid untuk diberi kesempatan mengeluarkan apa yang terbaik dari diri mereka. Banyak sekolah yang membuat program didesain untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengerjakan soal. Akan tetapi, para periset telah menemukan bahwa coaching atau training murid agar bisa mengerjakan soal ujian seperti saat, tetapi hanya sedikit saja menaikkan nilai murid. Teaching strategis. 1. Meningkatkan kemampuan murid dalam mengerjakan ujian. 2. Menjalankan tes standar, diantaranya adalah mengatur ruang tes, apa yang harus dilakukan murid saat mengerjakan soal, bagaimana mendistribusikan lembar soal dan jawaban, dan bagaimana mengatur tes. 3. Memahami dan menginterpretasikan hasil tes akan bermanfaat jika mengadakan pertemuan dengan orang tua murid. Isu-isu dalam tes standar. Tes standar, penilaian alternatif, dan tes beresiko tinggi. Penilaian alternatif mencakup penilaian kinerja atau performance murid, seperti presentasi lisan, problem dunia nyata, proyek, dan portofolio, atau kumpulan karya murid yang sistematis dan teratur, yang mendemonstrasikan keahlian dan prestasi murid. Mana yang lebih baik untuk menilai kemampuan murid? Tes standar yang terutama berdasarkan pada pilihan ganda atau alternatif. Pakar penilaian Grant Wiggins
1992 berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah tes kemampuan atau kinerja, bukan tes standar yang terutama menggunakan pertanyaan pilihan ganda. Tes standar hanya merupakan bagian dari penilaian keseluruhan.